Ibu sekalian, alhamdulillah. Kita berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Alhamdulillah Ramadan sudah sampai. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Kemarin Mas Yasin, saya ketemu Mas Yasin di parking lot. Dia bilang, Bang, alhamdulillah Ramadan sampai. Bagi saya satu statement pendek begitu dari beliau mengingatkan kita bahwa don't take things for granted. Maaf, jangan menganggap enteng sesuatu yang kita dapatkan walaupun hanya bertemu dengan Ramadan seperti ini. Jadi kita mulai sedikit. Saya ingin mengucapkan selamat Ramadan Mubarak kepada Anda semua. Hampir 7 tahun kita punya masjid ya, banyak sekali perkembangan yang kita lihat di sana. Ramadan kali ini saya extra happy pribadi melihat banyak kegiatan-kegiatan anak-anak muda, anak-anak yang lebih muda daripada kita terlibat, baik dari segi Zoom, banyak kegiatan-kegiatan. Ini bukan usaha yang kecil, dan dari itu mari kita doakan dan kita dukung terus pengurus yang berusaha untuk mencapai ke sana. Hari ini topik pembicaraannya adalah the essence of Ramadan. Maaf sekali kalau ada kerancuan tadi, masalah schedule. Jadi apa itu makna, the meaning of essence? Ini Brother Khalis menyampaikan kepada saya harus bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gado-gado katanya. Nah, oke. Jadi apa makna Ramadan? Nah, izinkan saya dalam waktu yang pendek ini hanya berbicara bukan masalah fikih ya, tetapi the essence, the implication of Ramadan to the human soul and human personality, nafs gitu. Jadi kita sudah tahu ya ayat-ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, oh believers, telah kami tetapkan puasa bagimu sebagaimana telah ditetapkan pada orang-orang terdahulu daripada kamu, agar kamu bertakwa. Nah, saya akan fokuskan misalnya la'allakum tattaqun ini suku kata yang akan saya fokuskan dalam beberapa menit ini. Bapak Ibu sekalian, kita kenal Ramadan adalah juga syahrul tarbiyah ya. Untuk mencapai takwa itu ada dua dimensi yang akan saya coba berbagi dengan Bapak Ibu semua. Satu adalah tarbiyatun nafs, mendidik, melatih kembali jiwa nafs itu ya. Ini sarana pendidikan ini melatih jiwa yang lebih kuat, lebih ulet, lebih tangguh. Ujungnya agar menjadi manusia yang lebih peka. Ini tolong ini satu ya, kalau bisa lebih peka. Bisa peka itu bisa melihat lebih 360 degree, 360 derajat. Melihat itu lebih cepat, lebih empatik, lebih bisa melihat apa yang terjadi di dalam pada orang lain, pada tetangga, pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang. Nah, bagi ini sebagian besar yang hadir di sini saya lihat adalah para aktivis. Harus bisa melihat masyarakat itu berdasarkan kebutuhan mereka, bukan hanya keinginan kita. Para pendakwah, para pemikir Muslim itu tidak pernah memikirkan dirinya lagi, sudah tidak memikirkan orang lain gitu. Bagaimana, dan dakwah itu adalah untuk orang lain, untuk masa depan ya, untuk masa yang akan datang gitu. Jadi kualitas tarbiyatun nafs inilah, lihatlah di dalam Ramadan. Kita diputarbalikkan, yang tadinya siang tidak boleh makan, sekarang kita boleh setelah malam. Jadwal kita diputarbalikkan, dihanyut. Semua itu disruptif seakan-akan itu. Membiasakan agar kita menjadi manusia-manusia yang ulet dan tegas, kuat, peka.
dan terhadap kehidupan sekeliling kita. Juga nanti saya simpulkan dalam 5 stage ya pada akhirnya ya. Yang kedua juga terlebih dari tarbiyatun nafs itu juga tazkiyatun nafs. Nah, ini sering kita dengarkan tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya gitu. Bapak Ibu yang sekalian, itu adalah analogi Ramadan ini dalam membersihkan, to cleansing ya. Jadi kalau mobil itu di tune up gitu, atonement ya. Jadi dibersihkan jiwanya melalui latihan-latihan yang kita sudah tahu, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi Ramadan itu jangan hanya, Rasulullah mengingatkan jangan hanya berhenti dari soal makan dan minum. You have to be much better than that. We have to come up from the Ramadan a better human being with a better human capacity to serve human. Ini kunci-kunci ini. Ini belakangan ini kita sering cuma mendengar masalah humanity, humanism, itu hanya seakan-akan itu vocabulary orang Barat, orang-orang. No, mereka itu belajar dari Al-Quran. Nggak ada di dalam kitab-kitab lain, tidak ada. Rabbus samawati wal ardh itu ada hanya dalam Al-Quran. Malah surga pun, paradise itu dari Al-Quran, suku akar katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita setelah tertinggal oleh kita menjadi orang-orang yang hanya boleh memakai kata-kata vocabulary yang kecil-kecil, yang onderdil. No, Al-Quran datang itu untuk to reset, meluruskan yang salah, memperjelas yang kabur, dan menekankan siapa, what is important, yaitu kedekatan kita kepada, nah ini poin ketiga, yaitu takwa itu kan kita sudah banyak dijelaskan ya, itu kedekatan kita kepada Allah, kepada takarub, mendekatkan diri kepada Allah itu agar kita menjadi lebih produktif. Jadi relationship dengan Allah itu lebih produktif. Bagaimana terlihat produktifnya adalah dengan aksi dan kegiatan kita dengan lingkungan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, terakhir saya ada beberapa ya. Jadi dianjurkan, beberapa ustadz menganjurkan yang tegas-tegas saja ya. Pada bulan Ramadan ini, go clean. Nomor 1 ya, go clean. Clean your heart. Yang marah, yang benci, yang kecewa, yang semua itu cleanse it out. Lupakan gitu, dibebaskan diri kita dari, go clean yourself gitu kan. Jadi bukan hanya boleh memulainya dengan ghusl, dengan mandi, dengan wudu dan sebagainya, tapi lebih kepada kejiwaan. Ingat ya, maksud saya di sini menekankan takwa pada saat ini adalah untuk membangun the human quality agar menjadi manusia yang human quality, menciptakan human capability gitu. Yang kedua, jangan hanya do not let fasting only about food and drink, abstain ya. Jadi dari food, hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Rasulullah itu menekankan sekali untuk itu agar tidak terjadi seperti itu. Jadi kita harus menjaga kata-kata kita, kalimat kita, gaya kita, bahasa kita, cara kita berbicara, bagaimana kita menampilkan wajah kita. Bapak Ibu sekalian, menjadi muslim di Amerika sekarang, orang menilai kita, orang melihat pada negara ini haus kepada orang-orang yang banyak sekali kegagalan sosial, malah politik pun di Amerika saat ini, yang tadinya dunia melihatnya. Dan saya yakinnya, dan ini saya beberapa buku, terutama dari buku Murad Ahman yang menekankan Islam the Alternative, itu menekankan bahwa orang sekarang akan melihat kepada Muslim dan Islam menjadi alternatif baru di dalam menjalin kehidupan keharmonisan dunia. Yang ketiga, forgive everybody. Maafkan semua orang yang paling benci pun dimaafkan saja, didoakan, masukkan orang-orang itu. Tadi kita mendengarkan zikir maksuratnya tadi dilafadzkan itu, maafkan orang, maafkan diri, maafkan orang, maafkan saudara, siapa saja, orang yang paling benci sama Anda pun maafkan. Apakah orang itu memaafkan, itu terserah yang di atas, maafkan saja. So forgive everybody. Jadi kita tuh bebas ya, bebas, free,
free from fear, freedom from fear, freedom from wants gitu. Tidak ada lagi ada ketakutan dan tidak ada lagi yang mau pribadi gitu. Yang keempat, love everybody. Akhirnya kita bisa mencintai orang, melihat pada orang itu dengan hablana, dengan kehibaan gitu, dengan kasih sayang. Kualitas-kualitas tadi yang Allah itu kan begitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini perlu kita tularkan sesama manusia, apalagi sesama kita. Gitu. Jangan hanya memperhatikan just for what you want, bukan hanya untuk kita. Aduh, Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu self-centered, itu tidak ada dalam kamus Islam. Makanya amal saleh, kerjaan what's next, apalagi gitu. Yang terakhir dari situ akhirnya kita melakukan do good work ya. Jadi kita laksanakan apa saja yang kita bisa lakukan. Tarawih, zikir, baca Al-Quran, merenung, kontemplasi, buka puasa, berbagi buka puasa, charity, senyum. Senyum pun adalah charity. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan ada suatu ayat di dalam yang jarang kita kaji, sering kita dengar itu. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah Anda apa itu Aqabah? Tahukah apa itu gunung terjal? Ini Tuhan bertanya kepada kita loh. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah apa gunung yang terjal? Yaitu adalah membebaskan manusia dari para kepapaan. To free people from kepapaan zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di mana-mana di dunia, di mana di Indonesia, di Amerika, manusia tidak berdaya. Pandemik kemarin melihatkan kita orang tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini yang perlu kita sebagai muslim tampilkan ke depan. Seakan-akan kita tidak bisa memecahkan masalah, seakan-akan kita tidak, padahal kita dikirim kepada dunia ini sebagai khalifah, sebagai orang-orang representatif, sebagai ambasador. Nah, jadi kualitas-kualitas orang yang the essence of Ramadan, yang khususnya untuk adalah the essence of human capability tadi, human yang adalah berdasarkan human quality, kualitas-kualitas manusianya. Ini yang perlu kita takwa, inilah yang perlu kita kaji lebih lanjut. Selama ini takwa, tazkiyatun nas, tarbiyatun nas itu kita baru level-level emosional saja, Bapak Ibu sekalian. Mari kita transformasikan itu menjadi menciptakan manusia-manusia yang lebih unggul, yang lebih kuat, yang bisa lebih berkontribusi kepada community. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi kira-kira the essence of Ramadan bulan ini dalam tazkirah pendek ini kira-kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bang Wilsos yang telah membacakan tausiah pagi ini. Insya Allah berkah untuk Bang Wilsos family dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah. Ustadz Fahmi udah bersama kita dan Mas Eko sudah bersama kita. Insya Allah kita mulai aja kajian pagi ini. Insya Allah. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Farid? Ustadz Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita bisa mulai Ustadz ya. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa ketemu Ramadan insyaallah sampai selesai dan tuntas untuk berpuasa bulan Ramadan insyaallah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian pagi ini insyaallah dengan judul turut membahas kitab Riyadhus Shalihin bab 33 yang punya tema belas kasih kepada anak yatim ya insyaallah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pertama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah SWT yang mana hari ini kita bisa ketemu pagi melanjutkan kajian subuh bersama Ustaz Fahmi. Semua kajian pagi ini dari awal dan akhir membawa keberkahan kita semua dan famili kita semua. Amin. Allahumma amin. Kedua, salat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada umat sampai di Yaumil Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, Mas Eko udah ada di sini. Insyaallah akan membacakan kalam ilahi surat Al-Hijr ayat 86-90 ya, sampai 90 ya Mas Eko. Iya, insyaallah Mas. Oke. Tawadol Mas Eko. Terima kasih atas waktunya Mas Rakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim waqfid janahaka lil mu'minin wa qul inni anan nadhirul mubin kama anjalna 'alal muqtasimin, yang artinya sungguh Tuhanmu dialah yang maha pencipta, maha mengetahui. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Mas Rakib. Saya kembali lagi waktunya kepada Mas Rakib. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair yang telah surat Al-Hijr tadi. Mudah-mudahan berkah untuk Mas Eko keluarga dan berkah untuk kita semuanya. Itulah indahnya Islam ya, yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ustaz Fahmi bisa di-unmute, Ustaz?
Yup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cerah sekali di sahurnya apa tadi. Jelas suaranya ya? Jelas, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah pagi ini masih kita meneruskan kitab Riyadhus Shalihin Ustaz dengan tema belas kasih kepada anak yatim Ustaz. Oke. Tafadhol Ustaz. Baik. Terima kasih Om Agus, Om Eko. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dari tilawah mukadimah tadi yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya, yang didoakan oleh para malaikat tanpa batas. Alhamdulillah hari ini kita berbahagia. Hari ini awal Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berlipat-lipat. Bapak Ibu berbahagia, sungguh berbahagia kita berada posisi dalam sebuah majelis ilmu. Posisi kita berada dalam sebuah majelis ilmu dan ada di bulan Ramadan. Allah Akbar. Kalau bulan-bulan kemarin mungkin pahala kita sekian, di bulan Ramadan dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berbahagialah Bapak Ibu, ini adalah keberkahan. Bahkan satu malam saja, Allah cari satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Indah ya Ramadan ya. Makanya salafus soleh beranggapan, oh seandainya aku ini benar-benar Ramadan semua. Begitu. Seandainya aku ini benar-benar Ramadan semua. Sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala begitu baiknya dengan kita, insya Allah kita akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya itu memberikan sayangnya kepada kita semua. Memberikan sayangnya kepada kita semua. Apa yang maksud dengan sayangnya? Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dan di bulan Ramadan lebih disayang lagi, lebih diutamakan lagi. Nah, Masya Allah ya, kita jaga malam Ramadan kita dengan banyak zikir, banyak membaca, banyak dalam majlis, ya banyak berdoa dan doa Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Maha Mulia, maka maafkanlah kami. Karena setiap malam Allah Subhanahu wa taala walillahi utaqa minan nar. Allah punya list-list nama yang akan dibebaskan dari api neraka. Allahumma ja'alna utaqa minan nar. Ya Allah jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin. Amin amin amin. Amin kan. Amin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah hari ini kita masih membahas kitab apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Ya, siapa penyusunnya? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Sekarang kita sudah bab berapa ya? 33. 33. Judulnya apa sih? Belas kasihan kepada anak yatim. Masya Allah. Belas kasihan kepada anak yatim. Terus apa lagi? Udah ya? Udah, iya itu. Sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya, yang didoakan oleh para malaikat pagi ini. Nah,
Hari ini kita membahas bab yang ke-33. Ya, yang ke-33. Insya Allah ini banyak hadisnya nih. Mudah-mudahan cukup waktu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya ini judulnya panjang. Bab mula tofatil yatim. Ya, babun mula tofatil yatimi wal banati wasairid ta'fati wal masakini wal munkasirina wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wat tawadu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Jadi bab bersikap lembut, ya, sayang kepada anak yatim, kepada anak perempuan, kepada orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang cacat, dan ihsan. Berbuat baik kepada mereka, mengasihi mereka, bersikap rendah, tidak bersikap sombong bersama mereka, wa khafdil janahi lahum, dan merendahkan hati kita di depan mereka, sayang di depan mereka. Sahabat-sahabatin insya Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Ini anak-anak yatim, perempuan, ya, anak perempuan, orang-orang yang lemah, yang miskin, yang cacat. Munkasir ini bisa artinya cacat, bisa hatinya sedang depresi, ya begitu. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik pada mereka. Jelas ya, babnya aja sudah membahas seperti itu. Kira-kira gambarannya apa Bapak Ibu? Nah, ada yang mau ngasih kesimpulan dulu nggak dari bab ini? Silakan. Nah, jadi bab apa nih yang kita bahas? Halo. Berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Kayak judul yang tadi, padat, singkat, dan jelas. Iya. Ada lagi? Masya Allah. Merendahkan diri kepada sesama manusia. Merendahkan diri sesama manusia. Oke. Bukan merendahkan diri kali Kang ya. Merendahkan hati. Nah, kalau merendahkan diri itu kepada Allah. Gitu. Merendahkan hati kita. Artinya tidak apa ya? Tidak songong kali ya. Iya, tidak sombong, tidak menghina. Tidak menghina, Masya Allah. Apalagi? Bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Lembut kepada yatim, pada anak perempuan, menyayangi orang lemah, yang lain-lain, kaum fakir miskin, orang cacat, berbuat baik kepada mereka, mengasihi, merendahkan diri, serta bersikap merendah kepada mereka. Masya Allah. Ada lagi? Menyayangi. Menyayangi. Peduli. Ya. Peduli pada mereka. Peduli, betul. Peduli, sayang, gitu ya. Sayang, peduli. Ada lagi? Tidak menghina. Tidak menghina, Masya Allah. Masya Allah. Sama-sama disayang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya, yang didoakan oleh para malaikat tanpa batas. Jadi nanti akan kita bahas nih ya. Sahabat insya Allah. Qala Rasulullah SAW, waqfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah. Hati kita harus rendah, humble, ya, sapa semuanya, begitu ya. Jangan sampai ada ego, begitu. Kalau hati yang berbinar-binar, hati yang senang, sapa, positif, itu pasti akan ditangkap oleh lawan bicara kita. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Tapi kalau hati yang sudah ada negatif dengan orang, itu ditangkap. Ya, kalau ketemu melengos, kalau ketemu pura-pura sibuk, itu ketangkep aja itu. Kenapa? Karena hati itu ya lunak dan dia bisa menangkap aura, bisa menangkap suasana hati orang. Ya, jadi hati-hati. Makanya di sini kita berlatih. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah hatimu bersama orang mukmin.
Nah, apalagi sama orang-orang yang lemah yang disebutkan dalam bab ini. Siapa tadi yang disebutkan dalam bab ini? Orang yang lemah? Orang yatim, anak yatim, fakir miskin, perempuan, anak perempuan ya. Anak perempuan, anak perempuan, orang lemah, anak cacat, fakir miskin, cacat, orang cacat, fakir orang miskin, orang miskin, orang duafa, lemah, orang lemah. Ya, orang yang mental health juga termasuk orang yang lemah dia. Ya, ngelihat orang tuh takut aja. Nah, sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, ya. Sehingga dalam surat Al-Kahfi juga wasbir, ini udah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Ini cuma sebenarnya bab yang menguatkan pertemuan yang lalu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabb-Nya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau enggak kaya, kalau enggak terhormat, kalau enggak penting orang itu enggak perlu disapa. Benar enggak? Iya, benar. Benar, Bu. Benar, Tante? Enggak. Benar. Tante lagi melamun nih. Orang karena kekayaannya. Kalau ada orang tidak terhormat, tidak punya uang, miskin, tidak punya jabatan, tidak punya penampilan yang bagus, maka tidak perlu dihormati, tidak perlu disapa, tidak perlu ditegur. Benar nggak? Harus ditegur. Harus ditegur. Boleh. Iya. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada yang baik hatinya. Inilah perintah Allah. Waqfid. Ya, waqfid janahaka lil mu'minin. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai ada orang yang tidak mampu, orangnya inferior, rendah dirinya, merasa lemah. Tiba-tiba dia hanya di pinggiran aja dan mengelompok dengan orang-orang yang tidak mampu, sehingga ada, mohon maaf, fenomena ya yang tidak mampu, yang stratanya rendah, di situ ngumpulnya. Yang merasa kaya, yang merasa bisa beli tas Hermes dan sebagainya, di sebelah sono ngumpulnya. Terus udah begitu kalau biasanya di dalam undangan ya, itu dari cincin, dari gelang dari sini sampai segini. Wah. Jadi kalau mau bener rambutnya sampai gini-gini, wah biar kelihatan gitu kan. Jadi ada kisah. Ya, ada kisah seseorang beli ikan. Itu ikannya berapa itu? Wah, banget. Itu ikannya berapa itu? Ini berapa itu? Yang ini berapa? Yang ini berapa? Wah, sampai tangannya tinggi-tinggi kali. Akhirnya yang jual ikan marah, kesel kan. Itu harganya 50.000. Wah, giginya emas semua. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Ya, saling pamer, merasa paling tinggi, paling hebat. Nah, ini nggak boleh. Waqfid janahaka lil mu'minin. Ketemu anak kecil, sayangin. Anak kecil lewat, dibiarin aja begitu. Aduh, jangan. Tanda hati seseorang lembut adalah dia perhatian. Perhatian sekelilingnya. Sapa sana, sapa sini. Ada anak kecil, ya ajak tanya. Hey, how are you? Waduh, bagus, puji. Jadi dia tuh merasa, apalagi mohon maaf yang ada di masjid ya. Jadi mereka merasa rumah kita nih, Imam Center nih rumah yang ramah. Rumah yang mantap, enak, seneng dia. Pasti anak itu, saya mau ke Imam Center, saya mau ke Imam Center. Nah, ini yang sering ke Imam Center ya, ini harus begini. Nah, apalagi anak-anak yang tidak mampu. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Apalagi sampai kurang ajar sama anak yatim. Dosanya besar banget. Dosanya besar banget Bapak Ibu. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada yang baik hatinya, yang didoakan oleh para malaikat pagi ini tanpa batas. Pernah Rasulullah SAW
melihat ada seseorang anak, sedih dia. Padahal waktu itu lebaran. Ya, sedih dia. Terus kemudian kata Rasulullah SAW disapa, wahai nak, ya kenapa kamu sedih? Terus dia bilang, saya nggak punya bapak lagi. Saya nggak ada yang membelikan baju. Ya Allah, sedih banget ya. Rasulullah SAW juga terharu, sedih. Terus kemudian Rasulullah SAW ya mengatakan begini, nak, maukah kamu panggil aku ayah? Wah, begitu. Oh mau, begitu. Terus kemudian Rasulullah SAW ya dibelikan baju. Nah, dikasih baju baru. Wah, Masya Allah, anak itu happy. Anak itu bahagia. Aku diberikan baju oleh bapakku. Bapakku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Sahabat yang sangat subhanahu di mana saja berada. Jadilah kafilul yatim. Kafil yatim. Apa bahasa Indonesia kafil yatim? Kafilul yatim apa bahasa Indonesianya? Artinya apa? Orang yang menyayangi anak yatim. Ya. Mengasihi. Penyantun ya. Penyantun. Ya, penyantun anak yatim. Menyantuni bukan hanya dengan duit saja. Tapi juga dengan hati sayang. Sehingga Bapak Ibu-Ibu ya digambarkan nanti ada hadisnya ya. Bahwa kalau hati Anda kesat, hati Anda batu, kareh kapalo. Nah, nih kemarin itu. Nah, kita review nih. Oh, ternyata saya termasuk kategori orang yang keras kepala. Obatnya apa, Bapak Ibu? Mengelus kepala anak yatim. Allah Ta'ala. Mengelus kepala anak yatim. Obatnya adalah cari anak yatim. Cari anak yatim, elus kepalanya, pegang kepalanya. Tapi juga harus lembut, jangan dari jauh. Wah, anak yatim. Wow, serbu. Oh, rame-rame serbu. Paling ditarik sana, tarik. Janganlah. Ya, anak yatimnya kaget ini. Ada apa nih? Kok om pada pegang kepala saya? Oh, pada berebutan begitu kan. Ya enggak, harus dengan sayang. Ya kan? Kalau zikir gimana Pak Ustadz? Kenapa? Kalau korika palo terus kita dipakai zikir gimana? Itu bisa salah satunya. Melembutkan hati atau? Yang paling bagus hadis Rasulullah SAW adalah menyentuh kepala anak yatim. Kepalanya. Okay. Kenapa? Karena di situ nanti akan melihat hatinya akan luntur. Kadang-kadang zikir bagus. Kadang-kadang zikir ya mulutnya zikir, hatinya masih ke mall, masih di dapur. Tapi dengan anak yatim coba tanya, elus kepalanya, Masya Allah. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik kata. Ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Nah, itu udah kita hafal semua itu. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? No. Itu disebut orang yang mendustakan agama. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim dimarah-marahi. Ya. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada yang baik hatinya. Kadang-kadang ya kita mendidik anak yatim itu ada pros and cons, ada tarik menarik. Ada tarik menarik. Ya. Jadi jangan sampai salah kaprah juga. Ya, jangan sampai salah paham juga. Jadi begini Bapak Ibu, saya dulu ya diamanahi sebagai pimpinan anak yatim. Saya punya 100 anak. Ya, tapi ini yang anak-anak kecil, perempuan ya, banat. Kemudian saya didik sebagaimana saya sayangnya dengan anak-anak. Saya bangunkan subuh, sebelum subuh sudah bangun, ya. Terus kemudian sudah waker. Nah, terus kemudian wajib sholat di masjid. Kami punya di komplek itu, jalan sebentar ada masjidnya. Kita sholat berjamaah di sana. Kalau yang tidak sholat di masjid, entah ketiduran entah apa, ya kita kasih hukuman ringan begitu. Ringan menulis ayat Quran 1 atau 2 2 lembar menulis ayat Quran gitu. Macam-macam. Ada juga pagi-pagi kita jemur, maksudnya supaya dapat matahari gitu, nggak tidur dia, gitu. Nah terus kemudian terdengarlah oleh orang Turki. Orang Turki ini donaturnya. Wah, kemudian bocor. Bocor kenapa?
Karena orang Turki diam-diam dia minta tolong, minta email langsung ke orang Turki begitu. Jadi kayak ada mata-mata di dalam pesantren itu. Ya, dia ingin menjadi ya ingin cari kredit lah ya. Akhirnya saya diaduin, wah saya dimarahin. Kamu jangan jadikan anak yatim sebagai Guantanamo. What? Guantanamo? Ya, Guantanamo tahu ya? Sampai seperti itu ceritanya berlebihan. Katanya anak yatim disuruh bangun malam, terus kemudian suruh apa gitu ya. Nah, ini emailnya nih yang sedih-sedih aja. Saya jelaskan. Kami dulu selagi masih kecil dan sebagainya, ini pembiasaan. Dan sudah berada di sini pembiasaan. Bangun malam sebelum subuh itu common sense. Sholat subuh di masjid itu common sense. Dia bilang begitu. Kalau kita perhatikan terus dan sebagainya, ya yang namanya nafsu hubbur raha. Jiwa itu adalah suka yang santai-santai. Bapak Ibu sudah kering sholat subuh. Ntar dulu lah 1 menit lagi, 2 menit lagi kena kebablasan. Waktu subuhnya ya udah jam 8 lagi. Apalagi sekarang nih Ramadan nih udah mulai ngantuk-ngantuk Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngeliat Bapak Ibu ini benar melotot apa benar-benar ngangguk-ngangguk sekarang nih. Mudah-mudahan melotot ya. Bangun ya insya Allah. Bangun. Masya Allah bangun. Bangun. Jadi Bapak Ibu yang saya Allah Subhanahu Wa Taala men-treat anak yatim seperti anak kandung kita sendiri. Ya, jadi artinya kita bangunin. Jangan mentang-mentang, maaf ya, kondisi yang salah kaprah, mentang anak yatim disayang, tapi tidak dididik dengan baik. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya juga nggak merasa nyaman di mata-matain terus kayak begitu. Ya, ini pendidikan ini nggak jalan, saya bilang begini. Ya, pendidikan ini nggak jalan di mata-matain begini. Ya, dikit-dikit. Ini namanya anak yatim kan pengen yang aman, nggak mau lah belajar, bolos sekolah, kan maunya begitu ya. Ya, di rumah aja, apa sebagainya. Nah, akhirnya ya saya udah bilang komitmen, saya punya idealisme. Kalau saya mengikuti Anda aja, begitu ya, terus kemudian anak yatim ini makin berantakan, saya mendingan resign, saya bilang begitu. Nah, akhirnya saya masih ada anak yatim satu lagi, pondok satu lagi yang dari Putra. Akhirnya saya pindah ke Putra. Walhasil apa yang terjadi Bapak Ibu? Walhasil ribut melulu, setiap pimpinan yang ada di situ ribut melulu di situ. Kenapa? Ya itu tadi salah kaprah, dimata-matai terus, ya kan? Nanti sebenarnya nggak boleh dalam pendidikan tuh nggak boleh ada maaf ini cara mendidik anak tidak boleh ada suami dan istri, bapak dan ibu beda misi. Yang satu marahin, yang satu di belakang, apa-apa nak, kamu tidur aja nak, kamu tidur aja, itu berantakan pendidikan. Betul nggak? Yang satu pengen anaknya tuh sholat terus, yang satu maafin, aduh masih anak kecil nggak apa-apa lah, nah kamu tidur aja kalau capek nggak usah bangun. Bapak begitu biasanya, itu berantakan. Akhirnya lama-lama nanti ngaduk sini, ya ngaduk ke sini. Itu pendidikan yang salah. Sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Nah ini ya, fa'ammal yatima fala taqhar, ini harus jelaskan mana yang dimaksud dengan bersewenang-wenang atau menghardikan anak yatim. Ya dong oleh yatim, mana disebut menghardikan anak yatim? Enggak. Akhirnya mohon maaf nih tahadus bin ni'mah, anak-anak kami sekarang udah ada yang besar, udah ada yang menikah ya. Itu memang dia katakan, waduh Abi, mereka manggil Abi Umi ya. Ini pengalaman. Aduh Abi Umi rindu dengan kondisi dulu begitu. Kami sama-sama maksurat sama-sama, berdoa sama-sama. Terus saya kasih kisah-kisah. Kenapa? Karena di situ adalah saya ingin mendidik anak-anak yatim dengan kisah-kisah. Saya selalu kisah-kisah sirah saya sampaikan. Sahabat yang saya Allah Subhanahu Wa Taala yang serius, alhamdulillah mereka ya alhamdulillah tahadus bin ni'mah ya mereka terbangun karena kisah-kisah itu. Tapi yang malas-malas ya yang jarang ke masjidnya juga terlambat apa yang kita hukum begitu. Akhirnya itu tadi. Ya akhirnya mohon maaf ada juga yang sedih kita ngelihatnya ya, buka hijab terus kemudian ini. Memang anak itu kan macam-macam, ada yang pengen bebas. Ya anak itu kan maunya main gitu ya. Kembali,
Sahabat-sahabat yang sangat Allah Subhanahu wa taala berada, jadi disebut menyantuni yatim itu menganggap anak itu seperti anak kita dengan ikhlas, pengen kebaikan ke depan. Namanya anak-anak kan mereka nggak tahu kan masa depannya seperti apa, bagaimana, dan kita kan punya trail ya, punya jalan. Nah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafar. Nah, jadi wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafar. Faqala al-musyrikuuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam utrudi haula'i la yajta'iruna alaina wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah an yaqa' fa haddatha nafsahu fa anzalallahu ta'ala wa la tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya. Surat Al-An'am ayat 52. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika, suatu hari kami berenam sedang bersama Rasulullah SAW. Lantas orang-orang musyrik berkata, usir 6 orang ini. Orang-orang tidak terhormat, orang-orang miskin, mungkin begitu. Coba usir dulu. Nah, supaya mereka tidak berani macam-macam kepada kita. 6 orang itu adalah saya, apa yang maksud saya? Sa'ad bin Abi Waqqas ya. 6 orang itu adalah saya, Ibnu Mas'ud, seorang dari kabilah Hudzail, Bilal, dan 2 orang lagi yang tidak saya sebut namanya. Hal itu sangat mengesankan dalam jiwa Rasulullah SAW, sedalam yang dikehendaki Allah. Ya, jadi hal itu mengesankan Rasulullah SAW karena Allah menegur Rasulullah SAW sini. Kemudian beliau berucap hal tersebut dalam hatinya. Kemudian turunlah firman Allah. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya, berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaan Allah. Jadi Rasulullah SAW dilarang untuk mengusir mereka. Tujuan orang Quraisy apa? Supaya orang Quraisy bisa dialog dengan Rasulullah SAW. Supaya orang Quraisy alasannya adalah ya mau belajar Islam. Padahal tujuan orang-orang Quraisy kafir dulu itu adalah untuk menghina, menghardik, dan Allah tahu tujuan mereka. Makanya juga turun salah satunya surat Abasa wa Tawalla ketika Abdullah ibnu Maktum datang. Siapa itu Abdullah ibnu Maktum, Bapak Ibu? Siapa orang dia? Miskin. Orang miskin ya Pak. Yang susah. Ya. Ingin bertanya. Abdullah ibnu Maktum adalah sahabat Rasulullah SAW yang tua, yang buta, yang miskin, dan termasuk juga muadzinnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah ibnu Maktum itu dihina juga sama orang Quraisy karena datang, maaf bajunya mungkin kotor apa. Terus ya usir dia. Nah, Rasulullah SAW, aduh Abdul Maktum datang lagi. Rasulullah SAW abasa, bermuka masam. Turunlah satu surat abasa wa tawalla. Ya. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Ini juga berkisah ya, hadis kedua berkisah teguran tentang Abu Bakar. Nah, Abu Bakar manusia biasa, ya kan? Abu Bakar manusia biasa tapi terhormat ketika menjadi pendamping Rasulullah SAW, menjadi khalifah. Tapi namanya manusia, ada salah kata, ada salah sikap. Nah, ini sikap salah satu yang diperbuat oleh Abu Bakar. Ya. Wa an Abi Hurairah, Aid bin Amru al-Muzanni, wa huwa min ahli bai'ati Ridwan. Anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar. Faqalu ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Faqala Abu Bakar, ataquluna hadha li syaihin Quraisy wa sayyidihim? Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqala ya Aba Bakar la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Fatahum faqala ya ikhwata aghdabtukum qalu la yaghfirullahu laka ya ukhayya. Allah Akbar. Kisah ini Masya Allah ya, membuat hati kita terharu.
Udah tahu artinya? Oh, belum ya. Oke, kita terjemahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya kan? Aid bin Amru al-Muzanni wa huwa min ahli bai'at ridwan. Jadi Aid bin Amri al-Muzanni termasuk golongan yang menyaksikan bai'atur ridwan. Gitu. Meriwayatkan bahwa Abu Sufyan mendatangi Salman, Suhaib, dan Bilal. Oke, siapa itu Salman? Radhiyallahu anhu. Yang dari Persia. Ya, yang dari Persia. Ya. Persia. Orang sangat zuhud. Siapa teman dekatnya, best friendnya Salman Al-Farisi? Abu Darda. Abu Darda, Masya Allah. Allah Ta'ala. Oke. Salman Al-Farisi. Kemudian saat itu ada Suhaib. Siapa nama Suhaib? Gelarnya apa? Suhaib apa? Suhaib Ar-Rumi. Ya. Ya, Suhaib Ar-Rumi. Beliau juga adalah ya pendatang dari pernah dijadikan budak di Rum. Ya, tapi di Mekah ini banyak duitnya Suhaib. Tapi akhirnya dirampas dan menjadi miskin ya. Wa Bilal dan Bilal bin Rabah. Jadi Suhaib menjadi miskin karena dirampas semua harta karunnya. Ya, terus kemudian juga Salman juga termasuk yang miskin. Begitu. Nah, ini 3 orang nih. Siapa aja tadi? Salman ya, bukan Salmon. Salman, Suhaib, Oke. Bilal. Salman, Suhaib, dan Bilal. Ketemu dengan Abu Sufyan. Siapa itu Abu Sufyan? Abu Sufyan pamannya Rasulullah. Sahabat Nabi sepupu Rasulullah. Itu Abu Sufyan yang lain. Paman Nabi, sepupu Rasulullah SAW. Ini Abu Sufyan yang lain. Ini Abu Sufyan. Abu Sufyan Al-Harbi. Abu Sufyan itu mertuanya siapa? Oh my God, lupa. Mertuanya siapa? Anaknya siapa namanya? Hindun istrinya. Tidak, ini Hindun bin Auf itu istrinya ya. Rasulullah Ustaz. Mertuanya Rasulullah SAW. Nah, Abu Sufyan itu ya mertuanya Rasulullah SAW. Tapi ini perang Badar belum jadi mertua. Ya, belum jadi mertua. Jadi Abu Sufyan ini mertuanya Rasulullah SAW. Nah, terus siapa istri Rasulullah SAW dari Abu Sufyan? Itu si Hindun itu, Pak. Hindun. Yang itu yang mana? Yang anak angkatnya Rasulullah itu istrinya itu. Anak angkatnya Rasulullah SAW istrinya Zainab dong. Iya, bukan. Bukan. Anaknya siapa anaknya? Ummu Habibah. Ummu Habibah. Allah Ta'ala. Ummu Habibah. Masih ingat kan ketika Abu Sufyan itu datang ke Madinah karena Mekah saat itu ya orang Mekah sudah membunuh kurang lebih 20 orang dari suku Khuza'ah. Nah, ini berkhianat padahal setelah sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya kan? Kan gencatan senjata, nggak boleh membunuh, nggak boleh ini. Tapi ternyata pengkhianatan suku Khuza'ah yang menjadi Muslim Madinah ini sedang ya itu dibunuh. Makanya Abu Sufyan minta maaf, minta supaya perjanjian ini disambung lagi. Nah terus datanglah ke rumah anaknya, minta tolong sama anaknya. Siapa anaknya? Ummu Habibah. Ketika datang ke rumah Rasulullah SAW nggak ada, ya di rumah anaknya, mau duduk di tempat apa? Tempat duduk Rasulullah SAW sama Muhammad. Jangan duduk di situ, jangan duduk di situ. Ini punya Rasulullah SAW. Nah, kenapa sama bapak begitu banget? Ya, apa kata Ummu Habibah? Nah, kamu najis, ayah kamu najis. Padahal anaknya mencintai ayahnya. Ummu Habibah begitu.
Ya, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu saking cintanya, kamu najis, masih najis. Ini punya Rasulullah SAW. Begitu. Ya, nah, siapa adiknya yang menjadi khalifah? Adiknya Ummu Habibah, Pak Ustaz. Ya. Muawiyah. Ya, Muawiyah. Muawiyah. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi meskipun Muawiyah dalam sejarah ada perbedaan pendapat dan Ali bin Abi Thalib, tidak boleh kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah menghina Muawiyah, nggak boleh. Beliau juga adalah sahabat. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi 3 orang ini ya ketemu Abu Sufyan. Nah, ya ketemu Abu Sufyan. Faqalu ma khadat suyufullahi min aduwillahi ma khadah. Nah, 3 orang ini pada ngomong, aduh, pedang-pedang Allah ketika di perang Badar, ya ketika di perang Uhud itu nggak sempat ya membunuh musuh Allah ini. Seharusnya kena nih. Begitu. 3 orang ini karena melihat bahwa Abu Sufyan adalah sebagai pimpinan, apalagi ketika Abu Jahal mati. Matinya di mana Abu Jahal? Perang Uhud. What? Apa ya? Perang Uhud. Abu Jahal mati di? Oh, mati itu sakit-sakit itu ya. Masuk di lubang yang dia bikin buat Rasulullah. Di mana? Di depan tempat tidurnya Rasulullah. Bukan. Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal sampai miripnya. Abu Jahal mati di? Misal yang sama anak kecil itu Pak yang iya, sama anak kecil yang adik kakak. Iya. Ya datang ke Rasulullah SAW dengan pedang berdarah. Ya Rasulullah SAW, saya berhasil membunuh Abu Jahal. Enggak, saya Rasulullah SAW, kata saudaranya. Saya, enggak saya, kata Rasulullah SAW. Kalian berdua sama-sama ya membunuh membunuh Abu Jahal. Dikata Rasulullah SAW. Nah, jadi sama-sama dengan Allah Subhanahu di mana saja berada dalam kisah begitu. Ya. Jadi yang membunuh ya anak kecil itu mati di perang Badar. Nah, jadi Abu Sufyan ini menjadi pemimpin setelah Abu Jahal. Ya, melanjutkan gitu ya. Dapat Allah Subhanahu wa taala berada. Jadi ketiga orang ini, aduh sayang ya, pedang-pedang Allah itu tidak menghantam orang ini ketika bertemu dengan Abu Sufyan. Nah, Abu Bakar mendengar. Atau kuluna hadzal syaihin Quraisy wa sayyidihim. Kamu ngomong apa di depan seorang pemimpin Quraisy? Dan ini kamu ngomong begitu. Wah, itu kata Abu Bakar. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Kemudian Abu Bakar Abu Bakar menanggapi seperti itu. Kemudian Abu Bakar datang menghadap Rasulullah SAW dan Abu Bakar cerita begitu kan. Nah, terus kemudian ternyata Abu Bakar dapat teguran dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, barangkali engkau membuat 3 orang saudaramu ini tersinggung dengan kata-katamu. Nah loh, sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu wa taala berada. Jadi kalau kita ngomong, kita harus aware. Kita ngomong, astagfirullahaladzim, tersinggung nggak sahabat saya nih? Nah itu Abu Bakar ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, sepertinya saudaramu yang 3 itu tersinggung dengan katamu. Ya, kenapa? Abu Bakar langsung ketakutan. Ya, dibilang sudah menyinggung, sudah membuat mereka marah. Siapa mereka yang tadi? Oh, Sufyan, Salman, Bilal sama Suhaib. Nah, jangan lupa. Ntar kuisnya keluar nih sama Om. Iya, yang jelas bukan saya. Iya. Sama-sama di Allah Subhanahu wa taala berada. Ketika mendapatkan teguran itu, Abu Bakar, ya, sepertinya engkau membuat mereka marah, membuat mereka tersinggung, begitu. Ya, jadi gitu. La'allaka aghdabtahum. Bahasa Arabnya aghdabtahum. Sepertinya engkau sudah membuat 3 orang itu marah, tersinggung, gak suka. Kemudian Abu Bakar langsung, wah, gawat ini. Abu Bakar langsung mendatangi 3 orang itu, ya. Dan Abu Bakar langsung bertanya, ya,
Kata Rasulullah SAW, lain kunta aghdabtahum. Kalau seandainya engkau membuat mereka menjadi marah, tidak suka, tersinggung, maka sungguh engkau sudah membuat Tuhanmu marah. Engkau sudah menyinggung Allah. Oh, itu kata Rasulullah SAW. Tajam ya Bapak Ibu ya. Kenapa Rasulullah SAW bicara begitu ketiga orang ini? Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka pemimpin Quraisy. Karena mereka pemimpin Quraisy. Ada lagi? Nilainya berapa ya? Karena mereka pemimpin Quraisy, nilainya 10 dah. Abu Bakar mendahulukan pemimpin Quraisy itu Pak daripada sahabat-sahabat ini. Kenapa Abu Bakar ditegur oleh Rasulullah SAW? Karena dia sahabatnya. Karena dianggap derajatnya tidak setara. Dianggap sebagai sahabat. Karena dianggap sebagai sahabat. Iya. Iya juga, tapi belum kena dengan case yang spesial ini. Kenapa? Mengharapkan Abu Sufyan masuk Islam. Karena mengharapkan Abu Sufyan masuk Islam. Iya juga, tapi itu kayaknya nilainya 5 deh. Nah, dianggap derajatnya tidak setara, Ustaz. Dianggap derajatnya tidak setara. Maksudnya apa nih? Nah, coba dikit lagi nih. Itu... Nah. Dikit lagi, coba. Ayo dijelasin. Apa maksudnya nih? Tidak setara. Karena itu tadi kedudukannya rendah dibandingin orang-orang Quraisy itu. Kedudukan siapa? Yang 3 orang tadi, yang Ibnu Mas'ud, siapa tadi Ustaz? Bilal, Salman. Ya Salman. Nggak tahu itu siapa. Itu aja. Ya Allah Ta'ala nilainya benar nih. Karena mereka orang lemah. Paham ya? Jadi poinnya di sini kan kita lagi ngebahas orang lemah nih. Ya. Karena Bilal, Suhaib, siapa lagi satu lagi? Salman. Mantan budak semua. Itu kategori orang lemah. Dan Abu Bakar itu memandang 3 orang ini dan seolah-olah marah. Kamu ngomong begitu kepada orang yang Sayyid Quraisy, orang pembesar Quraisy. Nah, Rasulullah langsung menegur, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, sepertinya engkau sudah menyinggung mereka, wahai Abu Bakar, membuat mereka marah. Begitu. Akhirnya, ya itu tadi, karena mereka orang lemah. Jadi jangan macam-macam dengan orang lemah, Bapak Ibu-ibu. Kalau ada orang lemah nih kita di sepele. Padahal Abu Bakar kan nggak biasa aja ya, nggak sepele, nggak apa begitu. Nah akhirnya Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, la aghdabtahum, kalau engkau membuat mereka tersinggung, maka sungguhnya engkau sudah menyinggung Rabbmu, sudah menyinggung Tuhanmu. Tuhanmu juga marah. Abu Bakar kan ketakutan kan. Langsung Abu Bakar fa'atahum. Abu Bakar langsung cepat-cepat mendatangi mereka. Faqala, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku. Abu Bakar langsung sedih, dipeluknya satu persatu. Aghdabtukum, aku sudah buat kamu tersinggung ya. Kamu tersinggung ya dengan kata-kata saya tadi. Kamu tersinggung ya? Tanya satu persatu sama Abu Bakar. Kamu tersinggung ya? Kamu tersinggung ya? Maafin ya. Begitu. Qalu la yaghfirullahu laka ya ukhayya. Mereka karena persaudaraan sangat kuat ya. Mereka juga hormat dengan Abu Bakar. Mereka juga tahu posisi Abu Bakar. Mereka menjawab, tidak wahai Abu Bakar. Semoga Allah memberikan pengampunan padamu. Mereka juga tahu bahwa itu adalah salah memang. Ya, sedikit tersinggung juga sih mereka. Tapi jawabannya bagus. Mudah-mudahan kau diampuni wahai Abu Bakar. Wahai saudaraku. Ya ukhayya. Nah, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan membuat orang lemah itu tersinggung dengan kata-kata kita. Ya, orang lemah itu tersinggung dengan perilaku kita. Kita salaman nih, assalamualaikum. Wah, salamin. Ada orang yang tidak terkenal, lemah, gayanya kelihatan lah orang. Maaf ya, orang yang lemah itu kan dari gaya kelihatan ya. Kelihatan. Atau dari low profile apa sebagainya gitu kan, kelihatan ya. Kelihatan. Kelihatan. Gitu. Nggak disalamin, nggak diajak ngomong.
Nah, yang lemah itu langsung begini aja. Ya, akhirnya perlahan-lahan minggir, akhirnya lari dia ke sana. Jalan ke sana. Nah, itu kalau mereka tersinggung ya Allah, Allah juga tersinggung. Sombong kali. Waqfid janahaka lil mu'minin. Turunkan hati kalian ya kepada orang-orang yang mukmin. Oke, kita lanjut. Jadi ini hati-hati, harus lembut dengan orang-orang yang lemah. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, satu lagi. Wan Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan anak-anak penyantun anak yatim fil jannah hakadha, seperti ini di surga. Wa syara bis sababah wal wusta, dan Rasulullah SAW mengisyaratkan ya sababah wal wusta begitu. Ya ini kalau bahasa Arab ibaham, sababah, wusto, hinsir, binsir. Nah, gitu. Ya, itu ada. Ya, jadi ibaham, sababah, wusto. Jadi sababah dan wusto. Ya, jari telunjuk dan jari tengahnya diginikan oleh Rasulullah SAW. Dekat berarti kan. Saya dan penyantun anak yatim seperti ini di surga. Dekat sekali. Allah Akbar. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala saja berada. Ya, hadis yang sama itu ada lagi wa kafil yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Ya, aku dan anak yatim seperti ini di surga nanti. Ya, dekat surganya dengan Rasulullah SAW. Ya, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, ini juga satu lagi yang penting nih. Bapak-bapak suka banget sama hadis ini. Ya, saya bacakan. Wa anhu anin Nabi SAW qala as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa kal qa'imil ladzi la yaftur wa qas-sha'imil ladzi la yuftir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, orang yang berusaha untuk kepentingan seorang janda. Nah, ini Bapak suka banget nih. Orang yang berusaha menolong ya kebutuhan para janda atau orang miskin itu bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang selalu menolong para janda, kebutuhan-kebutuhannya, terus kemudian ya itu ya. Nah, tapi jangan pilih-pilih, janda muda aja yang ditolongin begitu kan. Janda-janda yang sudah senior nggak ditolongin. Nah, ini berarti salah kaprah juga nih. Tapi kan isinya janda, saat yang penting janda, gitu kan? Ya iya deh. Memang ini isinya tulisannya adalah janda ya. Nah, orang yang berusaha untuk menolong ya kebutuhan, kepentingan, kebutuhan, kesusahan para janda dan orang yang miskin, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Dan aku mengira, gitu ya, orang yang berjihad di jalan Allah seperti dia yang melakukan qiyamul lail atau tarawih yang nggak pernah beristirahat duduk sampai terus. Dan seperti juga orang yang berpuasa yang nggak pernah buka-buka puasa sepanjang terus. Dahsyat ya. Itu orang yang menyantuni anak yatim atau janda. Janda itu include dengan anak yatim ya. Dan orang-orang miskin. Begitu Bapak Ibu, Masya Allah. Luar biasa ini. Ya. Nih, tolong ya yang dengerin hadis ini jangan setengah ngantuk, ntar protes sama istrinya, yang dengar sepotong doang di depannya doang. Gitu. Kata Ustadz ini, waduh, ya. Mudah. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Ya, jadi hadis lain. Wa anhu an Nabi SAW qala syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha min ya'tiha wa yud'a ilaiha may ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Jadi sejelek-jeleknya walimah, makanan, undangan, apakah undangan pesta menikah, undangan khitanan, pokoknya ada undangan. Yang diundang itu orang kaya aja, nggak ada orang miskinnya, nggak ada anak yatimnya, maka itu sejelek-jelek makanan saat itu. Sejelek makanan, dia sudah bermaksiat kepada Allah. Jadi bapak-bapak kalau di kampung itu biasanya bagus. Ada walimah disiapkan khusus untuk anak-anak yatim, diundang. Atau dikasih box, atau dikasih apa. Begitu.
Ya, jadi ini hadisnya ini. Sahabat yang sangat Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Kemarin saya sudah cerita ya bagaimana orang yang menyentuh anak yatim itu didatangi Rasulullah SAW dalam mimpi. Gak perlu ceritakan lagi ya, terbosan lagi. Saya punya kisah yang lain aja deh. Kisah yang lain di real ya. Jadi sahabat saya ini dekat dengan orang ini almarhum. Jadi dia seorang yang dia tadinya bapak-bapak yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tadinya office boy. Tapi ternyata sampai menjadi direktur, sampai menjadi komisaris. Wah, di sebuah apa namanya ini ya, BUMN. Kenapa? Karena selalu di rumahnya itu ada anak yatimnya di rumahnya itu ada 10 orang. Ada 10 orang, rumahnya besar, dia bikin spot khusus ya, di situ ini anak-anak yatim. Dia bermain dengan anak yatim. Terus kemudian ya dia suka mendatangi atau mendonasi panti yatim. Begitu. Sampai karena kehidupannya bahagia, kehidupannya itu senang karena di rumahnya ada 10 anak yatim dan tidak puas, dia selalu main ke pondok yatim begitu ya. Dia menjadi donatur tetap begitu. Terus kemudian dia bilang sama teman-temannya, dia kan orang high class. Ya teman-teman bilang, dia bilang gini, sebentar lagi puasa Ramadan, mau nggak aku kasih sharing? Mau bahagia nggak di dunia ini? Oh mau dong. Saya merasakan kebahagiaan yang nggak pernah dirasakan orang lain. Wah pokoknya bahasanya itu menarik. Mau dong. Ayo dong. Gimana nih? Begini, kita nanti datengin pondok yatim. Saya sering datang sana. Saya kenal dekat dengan si Abah. Panggilan bapak yatim itu Abul Yatama, bapak pengasuh di situ, panggilnya Abah. Saya dekat dengan Abah. Begitu. Akhirnya mau dong, ayo. Tapi nanti ada peraturan yang akan disampaikan oleh Abah ya. Kalian harus taat tuh, begitu. Nah, terkumpullah kira-kira 10 orang lebih lah. Datang semuanya ya. Bawa makanan yang enak dan sebagainya, terus kemudian ketemu sama si Abah ngasih syarat. Boleh kalian bersenang-senang, berbicara, bergaul dengan yatim-yatim kami. Kita kasih. Jadi waktunya itu waktu asar datang. Tapi satu syaratnya, jangan dikasih duit anak-anak yatim itu. Jangan dikasih duit, jangan dikasih baju, jangan dikasih apa. Begitu. Nanti memelihara mental meminta-minta antar kan. Cukup dari satu tangan si Abah. Kalau mau baju mau apa kasih saya. Nah, cukup dari satu pintu. Nah, semua setuju. Ingat jangan kasih duit, jangan kasih barang, jangan kasih apa. Udah, mereka terus kemudian bersikaplah seperti anak kalian. Kalau anak yatim loncat-loncat, Anda bisa loncat-loncat, itu bagus. Turunkan mentalitas Anda, gengsi Anda yang tadinya bos tinggi, yang tadinya direktur of direktur, begitu kan. Di depan anak yatim jadilah seperti bapak, bukan mengasuh, bermain sepuas-puasnya dengan anak yatim. Benar. Akhirnya mereka udah berjumpa dengan anak yatim, ada yang loncat-loncat, ada yang main bola sembari ini, ada yang sampai keringatan. Terus sampai akhirnya sama-sama, pokoknya mereka happy sampai buka bersama makan, nyuapin anaknya tadi. Kan ada dapetin satu bapak, dapat anak 2 anak yatim disuapin. Bahagia begitu. Dipeluknya, dipegang, di apa begitu ya. Terus kemudian giliran dia terawih bersama, udah gitu mulai pulang. Semuanya bahagia. Ya. Si bapak tadi yang ngajakin itu, yang punya ide itu, dia disalamin. Wah, katakanlah Dul namanya. Wah, bro, Dul, thank you banget. Aku bahagia banget hari ini. Beneran. Bener-bener. Aku bahagia banget hari ini. Tidak pernah aku sebahagia ini. Thank you ya. Thank you. Semuanya begitu. Semuanya pulang. Si Bro Abdul ini dia bilang, ya Allah, sahabat-sahabatku merasakan bahagia. Tapi kenapa aku belum mendapatkan bahagia? Apa aku ada yang salah? Sehingga bingung beliau. Ya Allah, teman-temanku bahagia. Ini kayaknya ada yang salah dalam hati ini. Kenapa saya belum bahagia juga ya? Sebahagia mereka gitu. Akhirnya dia bingung. Dia pamitan sama si Abah begitu kan. Akhirnya dia jalan. Dia lihat, ya Allah. Dia lihat ke langit cerah banget. Ya Allah, teman-temanku bahagia. Tapi kok aku belum bahagia ya Allah.
Begitu jalan ke mobilnya gitu, ternyata ada yang narik-narik kakinya. Bingung dia. Dia lihat belakang, dia tengok ke belakang, gak ada orang. Siapa yang narik-narik Bapak Ibu? Seorang anak kecil di bawah, ditarik-tarik celananya. Ya, terus kemudian paman begitu. Nah, kadang nengok nggak ada orang, paman gitu. Pas dilihat, anak kecil, anak yatim masih kecil. Ya, terus kemudian ketawa. Nah, kemudian aku tundukkan dia. Dia cerita nih, ya, aku tundukkan badanku, aku dekat dengan anak itu. Nah, kamu kok belum tidur? Kamu kok belum ini? Iya, siapa nama kamu? Nama saya Pita, paman. Begitu. Terus kamu kok belum tidur? Iya, saya nggak bisa tidur. Begitu. Saya masih pengen main. Nah, begitu. Terus akhirnya, paman, boleh nggak saya minta sesuatu? Boleh. Ya, minta apa? Minta duit. Dia udah, bagaimana dia pengen bahagia, tapi dia pengen melanggar si abah ini, karena nggak ada abahnya kan, gitu kan. Ya boleh, mau duit. Enggak, paman, duit saya udah punya dari abah, begitu. Baju ya, saya kasih ya. Ya nanti paman, enggak usah. Paman, boleh nggak saya minta sesuatu? Boleh. Saya kadang-kadang ditanyain sama teman-teman di sekolah, dia masih SD lah, kelas berapa itu. Tapi teman-teman bilang, bapak kamu siapa? Saya nangis, saya nggak punya bapak, paman. Tapi kalau teman-teman saya cerita bapaknya begini, gitu ya. Paman, boleh nggak saya manggil paman bapak? Wow, ketika anak itu ya bilang manggil ayah, aku langsung seperti mencium anak itu, ya dekatkan. Mulai saat ini nak, panggil ayah. Benar ayah? Benar, bahagianya luar biasa anak ini. Benar ayah, bahagianya luar biasa. Terus panggil ayah. Satu lagi, ayah, boleh nggak saya minta foto-foto keluarga, foto-foto kakak saya? Dia bilang gitu. Dan boleh nggak satu kali saya juga foto bersama kakak-kakak? Boleh. Wah, jadi si Bro Abdul ini ya itu langsung bahagia, bisa menyenangkan anak ini, senang. Alhamdulillah, aku punya ayah. Aku akan cerita besok sama teman-teman di sekolah. Aku punya ayah. Nanti paman benar ya, bawain fotonya ya. Nanti aku mau kasih tahu teman-teman aku punya ayah, punya kakak. Allah Akbar. Setelah itu dipeluknya anak itu, ya panggil aku ayah ya, panggil ayah ya. Ayah selalu datang kemari insya Allah. Begitu. Setelah anak itu diantar lagi ke depan pintu itu aku bahagianya minta ampun. Ya, sudah memeluk anak itu, ya terus kemudian sudah menjadikan anak itu ayah, sehingga aku terus ya mendatangi anak itu terus. Masya Allah. Akhirnya kehidupan makin bahagia dan duit makin makin banyak rezekinya, sehingga bikin lagi menyantuni yatimnya banyak. Suatu saat ya sahabat-sahabat sayang Allah Subhanahu wa taala, bapak ini meninggal. Sedih sekali ibunya. Ya, terus kemudian anak yatim semua ini sedih. Terus kemudian apa? Ibunya itu bercerita, istrinya ya, istri bapak ini bercerita. Ya, bercerita dengan sahabat saya, dia bilang begini. Ya, Mas, kamu tahu hampir setiap hari itu kok saya mimpi terus dengan suami saya. Nah, kemudian juga saya kalau ketemu teman-teman itu seolah-olah suami saya masih ada. Kenapa? Karena mereka menceritakan kebaikan-kebaikan suami saya. Jadi saya sepertinya nggak kehilangan loh. Dan sepertinya ya suami saya itu masih ada gitu karena selalu diceritakan orang begitu. Nah, ini mimpi yang mengesankan semalam. Jadi ternyata kami lagi bercerita dengan suami saya, ketemu ngobrol-ngobrol. Terus kemudian dia ngeliat jam, Mah, saya harus kembali. Ya, terus saya bilang, Pak, sebentar lagi Pak, tambah lagi lah waktunya, kita ngobrol lagi. Nggak bisa Mah, saya sudah waktunya sudah selesai. Saya mau kembali ya, Mama, gitu ya. Terus kemudian akhirnya si Papa pamitan jalan, terus kemudian kembali lagi. Wah, wajahnya bersinar. Bajunya bagus, bersinar, hijau. Bersinar, wajahnya bersinar. Begitu kan. Terus kemudian jalan dan sinarnya makin kuat. Semakin menjauh sinarnya makin kuat. Allah Akbar.
Jadi sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu di masanya berada di dalam apa namanya mimpi itu. Jadi saya melihat suami saya itu di tempat yang indah, dia bercerita, tempat saya indah banget mah. Ya tempat saya bahagia banget di sini. Mama cepat kemari ya. Jadi dipanggil juga apa namanya. Nah, tapi ketika berangkat, ketika pulang, ketika jalan, indah, sinarnya kuat banget, masya Allah. Wajahnya itu semakin bersinar dan sinarnya saya nggak kuat lagi ngeliat wajah sinarnya. Sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi orang yang menyantuni anak yatim dan sayang dengan anak yatim itu, ya sayang dengan anak yatim, sehingga dia ditempatkan. Karena dijanjinya itu gitu. Saya udah dekat dengan Rasulullah SAW. Itu mimpi-mimpinya begitu dia. Ya kata bapaknya, saya udah dipanggil Rasulullah SAW. Saya dekat dengan Rasulullah SAW. Begitu kan. Wah, masya Allah. Ini janji Rasulullah SAW. Ana wa kafil yatim mitra hadza fil jannah. Kahata ini fil jannah. Aku dan penyantun anak yatim seperti ini di surga. Allah Akbar. Sahabat-sahabat yang sayang Allah Subhanahu wa taala berada yang baik hatinya. Ya, ini indah ya kalau kita dekat dengan yatim. Waktunya sudah habis ya. Saya kembalikan ke Om Rokib, silakan. Silakan Om. Ustaz. Baca pagi nggak sarapan, Ustaz, sahur nasi agak ngantuk jadinya. Ya, sahabat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, silakan yang mau raise hand atau yang tanya, baik di chat atau langsung. Oh, ini ada yang raise hand itu. Yes, silakan. Dari Pak Direktur Eki ini. Tafadhol. Oke, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya jamaah mohon maaf ya, dari tim Eki itu harus tampil setiap hari ini. Ya bagaimana kalau nggak tampil, jamaah nggak tahu. Ustaz, alhamdulillah untuk hari ini Selasa 13 April, Ramadan hari pertama, menu iftarnya sudah sold out Ustaz. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, menu hari iftar hari ini ada 25 soto ayam, itu persembahan dari sister kita Mbak Wawan Elok. Itu semuanya Ustadz dipersembahkan untuk imam ya 100%. Yang kedua, persembahan dari Mbak Yanti Sarifudin ada 30 box kueku dan kue Bugis. Itu persembahkan juga 100% buat imam. Ya sudah sold out ya. Masya Allah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang sudah memborong Ustadz ya, yang sudah memborong menu iftar hari ini. Ya, ini bukan apa-apa Ustadz, ini syiar aja dakwah. Pertama kepada Sister Ismi, terima kasih. Kepada Sister Sriana, terima kasih. Kepada Sister Tati, terima kasih. Kepada Sister Lina Amkas, terima kasih. Kepada Sister Hera, kepada Sister Ipa, kepada Sister Arta, kepada Sister Husnul, kepada Sister Nana Tegal, dan kepada Sister Rohana RWP. Terima kasih, mudah-mudahan rezeki yang dibelanjakan untuk kegiatan ekonomi kreatif di acara iftar akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ustaz ya, seperti janji Allah dalam Al-Qur'an. Insya Allah akan dilipat gandakan hingga ratusan kali. Ustaz, untuk menu besok Ustaz, hari Rabu tanggal 2 Ramadan ya, hari Rabu 14 April bertepatan dengan 2 Ramadan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu diborong ya. Ada 3 menu Ustaz, semuanya dipersembahkan untuk imam, 100% untuk imam. Yang pertama Ustadz, persembahan dari Holakoh Anissa ya, kelompok ngaji Anissa ini ada 20 porsi lonsai Ustadz. Lontong sayur ya, ada nangka, ada daging, ada sayur, pokoknya mantap, ini cocok untuk menu buka puasa. Ini persembahan dari Holakoh Anissa ya. Satu porsinya dijual $10 saja ya, boleh diborong ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Yang kedua, persembahan dari keluarga besarnya Mas Bagus ya, Mbak Rosa Bagus, ada 30 nasi kuning Ustadz, komplit Ustadz, ada lauk macam-macam ya, ada lalapan. Itu satu porsinya juga dijual $10 ya.
100% buat imam ya. Yang ketiga Ustadz, persembahan dari hamba Allah ya, vendor aktif kita ya, tapi beliau minta disebut hamba Allah saja. 20 bubur campur Ustadz ya. Masya Allah. Insya Allah jamaah sudah tahu nih ya. 20 bubur campur, satu porsinya $7 saja ya. 100% disumbangkan untuk imam Ustadz ya. Jadi sekali lagi ada 20 lontong sayur, nangka dan daging itu $10 ya, ada 20 dan 30 nasi kuning, 20 lontong sayur tadi persembahan dari Holako Anissa, 30 nasi kuning persembahan dari keluarga besar Mbak Rosa Bagus, dan 20 bubur campur dijual $7 saja satu porsinya, itu persembahan dari hamba Allah. Begitu Ustaz ya, ya untuk ya Mas Toto. Saya nanti ikut bantu. Insya Allah. Terima kasih. Ya, Insya Allah ini semuanya 100% untuk imam Ustadz ya. Mudah-mudahan Ustadz rezekinya jamaah lancar Ustadz ya. Insya Allah Ustadz lancar nih. Ramadan kali ini lancar Ustadz ya. Pandemik ini banyak membawa rezeki Ustadz Insya Allah ya. Amin amin ya Rabb. Banyak yang mendapat stimulus, banyak yang mendapat rezeki tambahan, mendapat ekstra, dapat bonus ya, dapat PPP macam-macam Ustadz ya. Jamaah kita rezekinya melimpah. Mas Toto itu kemarin senyum-senyumnya banyak Ustadz, rezekinya banyak sekali ya. Insya Allah ya. Begitu jamaah. Jadi ini menunya untuk besok ya. Silahkan bisa di chat ke Mbak Yosi, tanya ke Mbak Yosi, mau di booking parsial boleh, borongan boleh, mau dibawa pulang monggo, mau disumbangkan lagi untuk jamaah yang datang ke masjid monggo, disumbangkan untuk volunteer monggo ya, insya Allah Ustadz ya. Begitu jamaah ya. Berikutnya Ustadz, kami ucapkan juga terima kasih kepada jamaah. Yang pertama kepada Sister Tipa, yang sudah mendonasikan untuk kegiatan iftar ini. Nanti kita akan manage Ustadz, bisa kita belanjakan ke vendor, bisa kita belanjakan untuk buka puasa. Pokoknya nanti kita akan atur ya. Pada Sister Tifa yang sudah menyumbangkan $500. Yang kedua kepada Brother Ray ya. Brother Ray itu suaminya Ibu Kartini ya, sebesar $200 ya. Yang ketiga kepada Sister Darmi ya, sudah menyumbang $100 ya. Semuanya kita catat sekarang. Mohon izin Mas Soha. Jadi ya, Mas Toto. Untuk iftar ini saya sudah koordinasi dengan Mas Bandi Singolodoyo, nanti menyusul segera karena lagi lagi disusun semuanya. Jadi supaya Insya Allah Mas Toto. Insya Allah. Iya, terima kasih Mas Toto. Jadi jamaah mulai hari pertama sampai hari terakhir itu sudah ada yang mendaftar Ustadz, yang belum daftar nanti kita susulkan ya. Jadi catatan besar saya selama Ramadan itu sudah saya tulis sampai dari hari pertama sampai hari terakhir Ustadz. Jadi hari terakhir itu jatuh pada tanggal 12 Mei Ustadz, hari Rabu ya. Hari Rabu. Insya Allah kita akan lebaran hari Kamis ya. Nanti hari Kamis 13 Mei kita insya Allah akan lebaran menurut kalender ya. Jadi sudah ada jadwalnya Ustadz. Nanti pada jamaah yang mau menyusul silahkan ya. Kemarin sudah banyak yang daftar, nanti akan saya japri satu persatu untuk vendornya untuk memastikan saja ya, untuk meyakinkan bahwa jadwal dan menu makanannya sesuai apa yang sudah diagendakan. Begitu Ustaz, ada keluarga Ustaz, ada kelompok pribadi keluarga maupun kelompok pengajian itu yang ikut setiap minggu Ustaz. Jadi 4 kali dan begitunya. Banyak ya. Ada jamaah yang ikut sekali saja Ramadan, boleh ya, bebas. Begitu jamaah, mohon maaf lahir dan batin. Tadi malam kita makan sahur. Azan maghrib masih lama terdengar. Tak lupa kita selalu bersyukur untuk menunggu waktu berbuka dengan sabar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih ya. Oke, jazakallah khair Pak Toha. Mudah-mudahan Pak Toha selalu sehat ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nih ini Mas Toto, silakan Mas Toto mau tanya ini.
Saya nggak nanya maunya apa aja. Ya, nanti mungkin ada tanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Ramadan Karim sama Mas Agus Rokib dan jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan ini menjadi barokah buat kita semuanya, insya Allah. Gitu. Pak Ustadz, saya nanya, tertarik dengan masalah orang lemah dan apa ya, dalam arti pengertian kalau dia ada derajat manusia kan gitu kan. Padahal kalau di lagunya Roma Irama juga derajat manusia itu kan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Secara derajat kan, yang membuat derajat berbeda itu kan manusianya, Ustaz. Ada karma kasta dan sebagainya. Padahal kita dilahirkan kan istilahnya dalam fitrah atau fitri putih. Nah ini menurut pandangan Ustaz istilahnya perbedaan antara bahwa kita sudah mengetahui bahwa kelahiran manusia di atas muka bumi ini adalah sama kan, istilahnya sama, hanya yang secara garis tangan atau itu menjadi A atau menjadi B atau C ini kan karena takdir Allah, Ustaz ya. Itu bagaimana Ustaz? Tadi saya antara derajat manusia, tadi ada yang jamaah menyinggung derajatnya ini kan karena manusia. Tapi kalau dari Ustaz kan lemah dalam arti orang yang membutuhkan pertolongan. Mohon pencerahannya Ustaz. Yep. Kita melihat ya bahwa semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya itu sudah ada takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Gitu. Jadi ada orang yang memang lemah, ada yang kuat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang tinggi, ada yang pendek, itu semua ada takdirnya. Ya, jadi jangan sampai juga melawan atau berlebih-lebihan dalam takdir. Wah, dia tuh nggak kaya, dia malas aja tuh, nggak bisa juga. Ya, nggak boleh begitu. Kadang-kadang ada orang yang sudah kerja keras, tapi memang takdirnya miskin, ya pas-pasan begitu kan. Nah, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, di sinilah Allah punya cara. Ya, Allah punya cara, tidak boleh ada yang menjajah. Tidak boleh yang kuat merasa paling tinggi, ya tidak menghormati. Makanya Islam itu tampil untuk menjadi pegangan. Bagi orang kaya harusnya begini, bagi orang miskin harusnya begini, bagi orang lemah harusnya begini. Nah, gitu. Bagi orang yang punya kelebihan harusnya begini. Bagi orang yang nggak punya apa-apa harusnya begini. Jangan minta-minta. Nah, gitu. Jadi itu Islam itu jadi pegangan, memang pegangan hidup. Gitu. Nah, makanya Rabi' bin Amr itu ketika berhadapan dengan Rustum, ya Rustum itu penguasa saat itu yang didatangi oleh Rabi' bin Amr. Rabi' bin Amr itu ya utusan dari umat Islam saat itu di Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sebagai panglima besar. Nah, dikirimlah negosiator itu Rabi' bin Amr. Rabi' bin Amr itu beliau adalah berkulit hitam, identik kalau kulit hitam itu adalah seperti budak begitu. Ya memang ya dulu-dulunya mungkin ya itu tadi. Nah, ketika datang ke penguasa saat itu Rustum ya. Nah, itu settingannya Rustum itu memang dia bikin istananya itu ininya pendek, pintunya pendek. Setiap orang pasti membungkuk ketika masuk. Menandakan hormat kepada raja. Rustum pintar. Saya nggak mau ngebungkuk sama raja. Belum apa-apa, saya udah ngebungkuk. Mau negosiasi, mau bungkuk. Padahal itu kan, ya itu tadi. Akhirnya apa yang dilakukan Rustum? Rustum kemudian yang bungkuk adalah belakangnya duluan yang datang. Yang masuk tuh belakang duluan, bukan kepala duluan. Rustum bungkuk, tapi yang masuk, pantatnya duluan. Odel-odelan. Kuduk. Si raja kaget. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Menghina saya ini. Ya,
masih kayak ya itu tadi ya namanya bungkuk jalannya gitu kan goyang-goyang, ini kan lucu gitu kan, menghina saya ini. Kemudian ya Rabi bin Amr ya itu apa namanya ininya tombaknya itu yang runcingnya itu taruh di atas karpet. Jangan-jangan itu karpet mahal itu. Jangan begitu caranya, begitu. Saya datang kemari untuk membebaskan seluruh manusia. Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya, atau tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Aku datang kemari untuk membebaskan seluruh manusia ya dari penghambaan penjajahan manusia. Hanya kepada Allah saja yang bisa, ya Allah yang bisa mengatur kita, Allah yang bisa menjajah kita. Allah yang bisa, itu tadi. Min ira rabbatil ibad. Semenjak kapan Anda menguasai, menjajah ya orang-orang, sedangkan dia dilahirkan dalam kondisi merdeka, dalam kondisi bebas, kenapa dijajah? Nah, ini kan misi Islam. Artinya tidak boleh kita mengabuse orang lain dengan stratanya. Meremehkan orang lain nggak boleh, itu dosa. Makanya undang-undang abusement itu sebenarnya dari Islam itu semua. Dari Islam. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW di Haji Wada juga begitu. Inna dima'akum wa amwalakum wa ardikum haramun alaikum fi yaumi hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, properti kalian itu haram kalau ada yang mengambil tanpa sebab. Begitu. Haram. Kalian semua bersaudara. Jadi nggak boleh kehormatan. Ya, itu diganggu, dibully, di-abuse. Nggak boleh. Mentang-mentang dia orang miskin, ya di-abuse aja. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya, dari Islam itu jelas banget. Alhamdulillah. Itu menghargai kemanusiaan. Makanya Islam itu adalah memanusiakan manusia. Itu Islam itu gitu. Iya, betul Ustaz. Ya. Begitu, memanusiakan manusia. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi pada prinsipnya kan kita tidak boleh menghina sama umat, karena kalau menghina siapapun dia makhluk Allah kan Ustaz ya. Jadi menghina penciptanya Ustaz ya. Iya, nggak boleh. Iya, Masya Allah. Iya kan. Oke. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Toto. Ya. Alhamdulillah. Bagus. Monggo dilanjut. Ya, silakan. Ya. Memang orang lemah itu sering di istilahnya dipandang sebelah mata saja. Tapi ada yang gini Ustaz, kadang-kadang ada sudah miskin sombong Ustaz, itu repot Ustaz. Iya, itu juga gawat itu. Sombong tinggi itu. Masya Allah. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti jam 8 kita doa. Kalau ada pertanyaan bisa diteruskan. Ustaz, ini ada titipan doa dari Mbak Rosa ini, Ustaz, bapaknya sakit, yang bernama Haji Asri M. Yamin. Dan juga titipan doa dari Mbak Nur Fauna, itu Bapak Miskan, bapaknya sudah lagi sakit. Juga doa untuk Mbak Yudit mau divaksin yang kedua katanya. Apa kita doa dulu, Ustaz? Ya. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Sebelum doa Ustaz, timpalan sekali aja setiap mumpung jamaahnya masih banyak. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, bubur ayam, bubur campur sudah sold out Ustaz. Dalam waktu sekian menit. 20 bubur campur sudah sold out. Terus ada koreksi sedikit dari persembahan dari Kholakoh Anissa, 20 lonsai tadi ternyata nasi sayur Ustaz, nasi sayur komplit, ada nangka dan ada daging ya. Lontongnya diganti nasi. Katanya untuk buka puasa lebih mantap nasi daripada lontong ya. Jadi sekali lagi para jamaah, untuk menu pertama yang lontongnya diganti nasi karena biar mantap untuk buka puasa ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas miskomunikasinya. Lontong diganti nasi ya. Mohon maaf yang sudah order ya.
sementara yang lainnya tetap. Ya semuanya juga 100% buat imam. Begitu Mas Agus, Ustadz, terima kasih. Mohon maaf. Matur suwun Pak. Nggih. Sami. Silakan Ustadz, Ramadan. Ya, kita doa ya. Di hari yang mubarak berkah ini, bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman kepada kita, bertambah pahala-pahala kita, kebaikan-kebaikan kita, ya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya, yang ditingkatkan kembali, ya, ditinggikan derajatnya, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabban nas adhibil ba'sa anta syafi ishfi mardana ishfi mardal muslimin anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhti wan nar. Allahumma ja'alna utaqa'a minan nar. Allahumma ja'alna utaqa'a minan nar. Allahumma ja'alna utaqa'a minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadha Ramadan, fi hadha syahr Ramadan. Allahumma barik lana, Allahumma albisna as-sihha wal afiyah fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami di pagi hari ini, ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami semua, ya Allah. Ampunilah kami semua, ya Allah. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, ya Allah. Berkahilah kami semua, ya Allah. Kuatkanlah fisik kami, ya Allah. Kuatkanlah fisik kami, ya Allah. Kuatkanlah fisik kami, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami. Bukakanlah hati anak-anak kami, ya Allah. Agar tetap bersamamu, tetap bersama Rasul-Mu, tetap berada di jalan yang lurus. Ya Allah, tegarkanlah langkah-langkah kami agar tetap mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, jagalah hati kami. Jagalah, ya Allah, anak-anak kami semua, keluarga kami, masyarakat kami, ya Allah. Dari kejahatan-kejahatan diri. Ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon kepadamu, ya Allah, kuatkanlah kami, ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang lembut, menyayangi orang-orang yang lemah, menyayangi anak yatim, anak-anak perempuan kami, ya, yang cacat, yang disable, yang tidak mampu, ya Allah. Jadikanlah kami agen-agen perubahan. Jadikanlah kami agen-agen perbaikan yang selalu lembut, baik kepada orang lain. Ya Allah, cabutlah kejahatan-kejahatan yang ada di dalam diri kami, ya Allah. Hilangkanlah permusuhan, kebencian yang ada dalam diri kami, ya Allah. Sehingga kami saling menyayangi, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sayangilah kami semua, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Di antara kami ada yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Jadikanlah penyakitnya adalah penggugur dosanya, penghapus dosanya, ya Allah. Dan semakin tinggi derajatnya di sisimu, ya Allah. Kuatkanlah fisiknya, kuatkanlah batinnya, ya Allah. Yang keluar dari desah nafasnya adalah selalu nafas, berlafazkan, menyebut lafazmu, ya Allah. Menyebut nama besarmu, ya Allah. Menyebut nama agungmu, ya Allah. Ya Rahman, kuatkanlah fisiknya, sembuhkanlah mereka, ya Allah. Di antara kami juga ada yang sedang recovery, ya Allah. Berikanlah kekuatan dalam recovery-nya sehingga pulih sempurna. Dan ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah, saudara kami, Mas Junianto, Bapak Ibu Hajah Turia Kasmina, ya, Ibu Hajah Sri Suwarsih Wahab, ya, Bang Malik Abdullah, ya, Pak Ishak, ya, Ibu Tugiem, Mbak Heni Toto, Mbak Dini, ya, Ibu Hajah Muini, ya Allah, ya Rahman, sembuhkanlah, ya Allah, recovery saudara kami, Bang Faisal Marzuki, Mas Karnoto, Pak Edi Sukma Wijaya,
Pak Didi Toto, Ibu Hajah Muini, Ananda Faizah Raihan Hasibuan, Ananda Zeki, ya, Ananda Dian Zakaria, Ibu Saudah Bidayati, ya Allah, Ibu Suratemi Mat Salim, Bapak Muhammad Hidayat Nurdin Ipop, Ananda Ridhoi Ahmad Nasir, ya, Bapak Mizard, ya, Bapak Mirat, ya, Ayahanda Ibu Rosa, kemudian juga ya Allah Bapak Haji Asri Yaman, Bapak Haji Miskan, ya, Ayahanda dari Mbak Nur Faunah. Sembuhkanlah saudara kami ya Allah, Mbak Rosa Insko, ya, lututnya, berilah kekuatan, recovery yang baik ya Allah. Berikanlah saudara kami kesembuhan ya Allah kepada Mbak Ayu Rohana, ya, Mbak Ayu Yohana, ya, juga Mbak Ani Wardah, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka semua ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka semua ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka semua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman ya Rahim. Kepada saudara kami Mbak Tika, ya, berikanlah kekuatan dalam hamilnya ya Allah. Berikanlah kekuatan dalam hamilnya. Ya Rahman ya Rahim. Berilah ya Allah berkah-Mu, berikanlah sayang-Mu ya Allah kepada kami semua. Kucurkanlah rezeki kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang lembut hatinya, yang menjadi dermawan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang lemah, orang-orang yang Engkau cintai. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau cintai, karena kami mencintai hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai. Ya Allah ya Rahman, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya di Palestina, di Uighur, di India, ya, di Myanmar, ya, di mana saja mereka berada ya Allah. Tolonglah saudara kami yang terjajah, yang teraniaya, yang terampas hak-haknya ya Allah, akidahnya ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah. Wafatkanlah kami ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Wafatkanlah kami ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khotimah ketika kami berbuat baik ya Allah. Ketika kami melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin amin. Jazakallah khair Ustaz yang memberikan doa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan juga untuk Ustaz selalu sehat walafiat dan keluarga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang udah jam 8 ya. Insyaallah kita tutup aja. Nanti kita lanjutkan besok pagi insyaallah dengan waktu yang sama sesuai dengan apa yang diumumkan insyaallah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah SWT. Kami dari tim dakwah, saya pribadi, Ustaz Fahmi, Mas Nur Khalid, Mas Arif, Mas Ruli tadi yang membacakan. Suaranya nggak jelas ada? Jelas. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Suaranya hilang timbul, Mas. Oh, hilang timbul. Masya Allah, orangnya gede ini kok timbul keluar. Kecil, Mas, kecil. Jadi tadi Pak Ustadz keras. Kalau ini nggak begitu kedengaran, Mas.
Oh iya. Halus. Saya sebelahnya masjid, Ustaz di masjid, jadi suaranya gede. Malum lagi puasa. Lagi puasa, masih ngantuk. Iya, karena biasa nggak makan nasi sahur tadi, insya Allah. Udah saya jawab pantunnya Om Toha dulu ya. Berkunjunglah ke rumah Musa. Cakep. Di sekitar sana banyak rusa. Cakep. Kita semuanya ikhlaskan dalam berpuasa. Karena itu sebagai penembus dosa. Amin ya Amin. Dapat hadiah. Masya Allah. Utang 5. Telunjuknya semua. Amin. Mantap patunnya. Amin. Ayo Om Eko balas. Kasih hadiah buat Pak Ustadz tuh untuk pantunnya. Wah. Iya. Yang balasannya Kabab Karahi. Hadiahnya dibagi 2 sama Pak Ustadz yang membaca. Siap Kak Rosa. Mas Toto pantunnya Ustadz. Mas Agus nih Kabab Karahi. Ya, Mas Agus satu lagi. Pak Ustadz dapat hadiah. Dapat hadiah burtem. Siap. Oh ya, hari ini ada sumbangan burtem dari Tante Sofi. Mas Agus, satu kalimat yang penting bagi jamaah yang membeli untuk menu iftar drive-thru, jangan lupa ya ditulis notnya Eki. Eki itu untuk mempermudah nanti dalam menghitung Brother Jafar. Jadi karena nanti Ramadan banyak dana masuk ya, nanti akan kita kumpulkan yang dari iftar itu berapa. Tulis ya Eki gitu aja ya. Kalau ditambahin menunya sebulan. Ya Eki bubur boleh, Eki lontong boleh, Eki sate boleh. Pokoknya harus ada Ekinya biar gampang untuk memilah-milahnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Eki Toha Rasulullah. Jangan keliru Eko ya. Sama itu. Eko jadi Eki. Eko ya kan. Ada pantun lagi nih, Apa ini? Mantap. Pohon beringin daunnya lebat. Batang besi sudah berkarat. Kerabat dan juga sahabat. Selamat berpuasa, semoga kuat. Masya Allah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Itu siapa Nana ya? Itu reaksinya dari Mas Toto mana ini ngomong udah nggak ada pantunnya. Ada. Udah tadi. Toto bagaimana ini? Pantunnya gini aja. Pagi-pagi. Ngapain pagi-pagi? Tidur. Pagi tidur. Itu aja Mas Toto pagi-pagi. Pada nungguin ya. Yang penting hadiahnya Kabab Karahi gitu aja. Masya Allah. Di Toto saya tunggu loh. Nah, ayo nanti tak jemput di Medicine 825 ya. Gila, yang sering kesana udah tahu alamatnya. Masya Allah. Belum kesana, kemarin nggak jadi. Iya, kita tunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu Kak. Mau buka cabang katanya Tante nih. Iya. Mau buka cabang di Medicine 625 apa 825 Tante? Oh, ya. 825. 825. Ya, nah kan, itu apa mau ngirim makanan? Senior sampingannya. Iya nggak apa-apa. Ini senior citizen, kalau saya senior Seiko. Jamnya jam lama. Iya Ustadz. Jadi alhamdulillah barokallah, mudah-mudahan puasa ini barokah semuanya. Jadi saya membantu di sana di masjid. Kalau sudah tugas sudah selesai Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya, ikutan pantun. Oh iya pantun ya. Sebentar. Kalau minum apa? Ya Pak ini dulu Nabi Ibrahim. Duta Martin nih. Oh, siapa nih? Ya, Pak Duta dari Padang, pinter tuh bikin pantun orang Padang. Oke, Mas Tio, biar pantun juga. Mas Tio marang ini. Ya, siap. Nabi Ibrahim ajarkan tauhid. Nabi Muhammad sempurnakan ajarannya. Janganlah kita berpelit-pelit dalam usaha melaksanakan amanahnya. Masya Allah. Oke, baik-baik. Bapak-bapak, masih ada pantun lagi nggak nih?
Ada masih nulis nih. Ya udah kalau udah nggak kuat ini mikir, udah puasa soalnya. Nggak mikir. Oh, masih jauh, Bu. Ini masih jam 8. Baru aja. Baru pagi udah lemes. Udah nggak kerasa 29 hari lagi. Udah nggak kerasa. Iya. Udah tinggal 29 hari lagi ya. Masya Allah. Iya. Udah kerasa emang. 29 Ferry baru juga 2,5 jam udah nggak kuat mikir. Bensinnya buat tanah Indonesia sih. Jalan-jalan ke pasar baru. Aduh. Ngapain? Jauh banget. Belanja. Ya belanja buat lebaran. Jauh banget di sini aja. Ya kan pasar barunya banyak di sini kan, yang pasar banyak yang baru, Ustaz. Oke. Pasar barunya di Eki itu, Ustaz. Oke. Mas Toto, Ya. belanjanya di Halili Virginia aja, kejauhan kalau di pasar baru mah. Enggak, pasar baru kan ada itu di Eki, di masjid. Oke. Lanjut. Lanjut kalau udah di komen. Kayaknya Mas Eko udah siap-siap nih. Lanjut Mas Toto. Oh, mantap. Udah belanja aja udah. Habis. Nggak ngapa-ngapain. Ada Mas Toto Ya, juga. belanja sama taraweh, Ustaz. Oh, belanja sama taraweh. Iya, maksudnya belanja itu kan, belanja itu maksudnya di sana sambil silaturahmi, sambil ketemu Ustaz, sambil jadi apa namanya munfarid ya kan. Masya Allah. Oke, segar selalu ya, sehat selalu insya Allah. Insya Allah selalu always. Nggak pakai lupa ya. Nanti pas haus-haus lupa lagi ntar. Lupa gimana Ustaz? Karena ada lagunya, lupa ingat kan gitu. Pak Ustadz, kalau puasa tidur aja seharian batal nggak? Waduh. Batal. Ya enggak loh. Itu namanya kalau tidur aja itu puasanya batal sama guling. Jalan-jalan kalau pas senior. Betul itu. Anu, Bu, mempermudah betul Tante. Rokib. Kenapa? Kalau tidur seharian itu lebih tadarus. mendekatkan kepada batal dan guling. Iya benar, asik. Jalan-jalan kali. Gerak jalan. Iya. Pak Ustadz, saya punya pantun. Apa tuh? Apaan tuh? Es kelapa rasanya segar. Biar Biar manis puasa. tambah gula. Bulan puasa gak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Masya Allah. Ngomong-ngomong mager banyak yang nggak tahu. Apaan tuh mager? Bikin pagar. Apa mager itu? Mager itu malas gerak. Malas. Gak boleh bete. Satu lagi. Satu lagi punya kakak suka nari. Katanya untuk menghilangkan sunyi. Dan juga setengah hari kok perut sudah bunyi. Keroncongan itu. Luar biasa itu. Tante Rosa perutnya bunyi mulu ya? Iya. Emang dari sini dari tadi. Lagu rock ya, keroncongan. Biasa minum Starbucks setengah hari. Oke, satu lagi. Sungguh harum daun pandan. Buah kurma dari Makkah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Amin. Amin. Berkah semua ya. Saya bilang Bikin pantun satu dong. Bunda Rosa. Pantun satu request yang ada Starbucks-nya. Enggak. Selama Ramadan no Starbucks insya Allah. Oh my goodness. Macchiato. Iya. Oke. Sudahan nih. Doain ya, saya dikasih kekuatan Pak Ustadz. Amin ya Tante kuat, hebat insya Allah. Hebat. Semangat kuat. Mama juga puasa, mohon doanya juga ya Pak Ustadz. Mama. Ya. Sama-sama. Ibu Yudit semoga sehat ya. Ibu Yudit katanya mau yang kedua nih vaksin. Semoga sehat selalu insya Allah. Iya. Tanggal 17 yang kedua nih. Uang udah masuk ya? Udah. Oke, alhamdulillah. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tutup ya dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.